Oke guys, jumpa lagi bersama saya di MD Adama Channel. Jadi kali ini saya akan membahas tentang cara menjinakkan burung ya teman-teman, khususnya burung kecil, yaitu burung perenjak merah. Nah, ini burung perenjak merah yang perenjak merah saya dari loloan waktu itu, jantan betina. Jadi ini semenjak dia muar atau mulai mandiri, burung ini jarang saya handle ya teman-teman. Saya biarkan karena emang adanya kesibukan, jadi jarang saya ngurus burung. Nah, jadinya seperti ini. Burung ini sangat giras, sangat gesit. Nah, jadi saking girasnya sampai ini di paruh, atas paruhnya itu luka dan sudah mulai sedikit kering ya, seperti ini. Nah, jadi ini ya sangat giras sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tangan masuk segini saja sudah seperti itu, tidak mau dipegang. Nah, seperti ini, sangat gesit sekali. Jadi sangat gesit sekali. Jadi ini akan nantinya saya akan jinakkan dengan metode saya ikat kakinya teman-teman. Jadi untuk prosesnya itu seperti apa dan cara pasang talinya seperti apa, jadi pokoknya saksikan terus videonya. Nah, jadi ini burung cipo saya, yang ini yang sering saya handle ya teman-teman. Nah, seperti ini jinak, ini jinak karena masih sempat saya handle burung ini. Nah, burung cipo saya ini. Oke teman-teman, jadi bahan-bahannya sudah saya siapkan. Jadi ini saya menggunakan kili pancing itu ya teman-teman, ukuran 8, kecil saja cukup untuk burung. Nah, ini kilinya yang akan saya gunakan, dan juga ini senar pancing biasa dan ukuran sangat kecil sekali. Ini kecil karena untuk burung kecil lumayan kuat ya teman-teman, meskipun hanya senar biasa dan ukuran kecil seperti ini. Dan saya menggunakan ini ukuran 10. Nah, ini jadi ini saya belinya 1.500 dan ini 3.500, jadi cukup 5.000 saja bahannya. Jadi untuk teman-teman selain senar, benang senar seperti ini, teman-teman bisa menggunakan benang ini ya teman-teman, nilon yang kecil saja cukup, karena untuk burung kecil dan cukup aman untuk burung kecil. Oke, jadi ini talinya sudah saya buat ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Untuk nyantangnya biasa saja, sederhana saja. Dan lanjut kita akan ikat ke kaki burung perenjak saya ini. Nah, jadi ini teman-teman, saking gesitnya sampai ini luka di atas paruhnya ini. Nah, karena emang sangat gesit sekali. Nah, ini masih paut, kebetulan ini yang jantan. Nah, ini jadi langsung saja akan saya ikat kakinya seperti ini. Nah, jadi ngikatnya seperti ini ya teman-teman, kita longgarkan sedikit biar tidak sakit kaki si burungnya. Nah, seperti ini, sekiranya tidak sampai lepas di kakinya, kita segini sudah cukup ya teman-teman.
Nah ini, nah seperti ini teman-teman. Oke, jadi lanjut akan saya ikat di sini. Nah ini, jadi ini rakitan senar dan kili saya taruh sini ya teman-teman. Nah ini saya taruh sini. Jadi saya buatkan lubang sedikit di antara tangkringan ini, pas di tengah-tengahnya ini saya lubangi dikit dan saya ikat menggunakan senar seperti ini dengan kili di ujungnya ini biar tidak melintir-melintir ya teman-teman, tidak melintir ikatannya. Jadi saya pasang kili seperti ini, kemudian langsung saja akan saya dari kakinya ini tadi saya ini ikat seperti ini. Usahakan burung sampai tangkringan di sebelah-sebelahnya sini juga sini dan itu biar burung sedikitnya bisa leluasa di tangkringannya, kemudian kita ikat. Nah, jadi prosesnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kakinya saya ikat, nah, burung mulai sudah agak sedikit jinak ya teman-teman, tidak takut lagi, sama tangan seperti ini juga tidak takut. Jadi ini untuk proses penjinakan burung kecil atau khususnya burung perenjak merah seperti ini sangat efektif ya teman-teman. Jadi untuk kakinya seperti itu ini ya, seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Awalnya emang burung seperti ini belum terbiasa, tapi lama-lama juga kakinya akan normal. Jadi ini untuk proses burung ombyokan juga sangat efektif ya teman-teman. Jadi ini saya contohkan dengan burung saya yang giras dari loloan ini. Nah, sudah mulai mau makan. Beda sama sebelumnya, tidak mau sama sekali, bahkan tangan kita masuk sedikit saja sudah gelabakan. Nah, seperti ini teman-teman, sudah agak mendingan. Jadi ya meskipun posisi seperti itu ya teman-teman, burung akan kembali lagi karena jarak talinya ini karena pas. Jadi meskipun sampai segitunya tadi, burung akan kembali lagi ke tangkringan sini ya teman-teman. Jadi cukup aman. Jadi untuk mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apakah metode ini aman, Bang? Saya dulu sering ya teman-teman pakai metode cara penjinakan burung seperti ini dengan cara saya ikat kakinya seperti ini, atau sering orang bilang metode pikat burung seperti ini. Jadi kakinya diikat dan diletakkan seperti ini saja. Biasanya sering juga dari orang-orang itu atau teman-teman juga menggunakan sangkar layang ya teman-teman, sangkar layang, sangkar gantung itu yang hanya seperti di video saya buat tutorialnya itu. Tapi ini saya menggunakan sangkar ini karena emang ini sangkar ini sudah rusak. Nah, seperti ini sering dimakan tikus, jadi ini akan saya buat seperti ini saja, saya pakai sangkar ini.
Nah, dengan cara seperti ini. Dan berapa lama cara penjinakan metode seperti ini? Jadi untuk prosesnya itu tergantung teman-teman ya, untuk berapa lamanya. Yang penting burung dirasa sudah cukup jinak atau semi jinak, tidak harus jinak total ya teman-teman. Karena untuk burung sendiri, buat saya pribadi, kalau burung jinak itu cukup, burung itu semi jinak sudah cukup, tidak harus jinak total. Jadi untuk prosesnya seperti ini tergantung kita dan burungnya sendiri ya teman-teman. Kalau dirasa burung sudah jinak, bisa kita kembalikan ke sangkar normal seperti itu. Kalau teman-teman pakai di sangkar ini terus juga tidak masalah. Saya dulu juga sering burung saya hanya sangkar seperti ini, pakai sangkar layang itu banyak, ataupun bahkan yang jinak total. Burung ini bisa sampai kita lepas ya teman-teman. Dan biasanya kalau sudah lama di sangkar seperti ini, burung meskipun lepas akan kembali lagi ke sangkar seperti ini. Jadi ini aman. Dan untuk prosesnya sendiri juga tergantung keinginan teman-teman seberapa jinak kita merawatnya burung seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini baru saya pasang ini teman-teman. Jadi burungnya sudah agak lumayan seperti ini. Jadi kalau untuk burung dari ombyokan ya teman-teman, kalau burung dari ombyokan, biasanya burung ombyokan itu saya karantina dulu sebelum saya proses seperti ini. Saya ikat kakinya seperti ini. Burung dari ombyokan itu saya karantina dulu, kurang lebihnya 1 minggu. Saya karantina, saya taruh di tempat sepi, tidak harus dikerodong ya teman-teman. Kalau burung ombyokan biasanya cukup saya taruh di tempat sepi. Setelah 1 minggu baru saya ikat kakinya menggunakan sangkar seperti ini. Jadi banyak sekali metode terapi penjinakan burung, itu banyak sekali. Dan di video saya sebelumnya juga banyak sering saya berbagi tips cara menjinakkan burung kecil, khususnya burung perenjak merah seperti ini. Jadi ini burungnya teman-teman. Nah, ini burung cipo saya. Nah, ini sudah lepas lolo atau sudah mau mandiri ya teman-teman. Jadi ini kemarin ada 2, yang satunya diminta keponakan, jadi tinggal 1 ini. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya atau tips penjinakan burung kecil, khususnya burung perenjak merah dari saya. Semoga sedikitnya bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.